Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga berhasil, lancar selalu. Tentu ini adalah tidak lepas dari upaya Anda menerapkan 5P, kunci sukses. Ya, belajar rajin, berlatih tekun, bekerja giat, berbagi suka, berdoa khusyuk. Kembali Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Senang menemui Anda semua, khususnya anak-anak sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Pak Jana mengajak anak-anak sekalian untuk belajar matematika pra-KBM, yaitu adalah matematika untuk persiapan KBM. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, yaitu adalah kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan paparan yang berikut ini. Kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Kita mulai dari gambar terlebih dahulu. Ini ada bidang koordinat. Kita buatkan sumbu X mendatar, sumbu Y vertikal. Dan ada titik pangkal koordinat. Nah, pada bidang koordinat ini kita buatkan sebuah titik pada suatu lingkaran. Ya, tentu lingkaran ini adalah berjari-jari R. Nah, pada lingkaran ini terdapat titik A, titik B, juga titik C, dan titik I. Titik A kita hubungkan dengan titik pusat koordinat, yaitu adalah OA, ini OA. Garis OA ini dengan sumbu X membentuk sudut alfa. Oke, sudut alfa. Kemudian OA tentu sama dengan R ya. Kemudian ada titik B, kita hubungkan juga dengan O, jadi OB. Ini OA dengan OB membentuk suatu sudut. Sudutnya sudut beta. Sehingga garis OB dengan sumbu X adalah membentuk sudut berapa? Alfa tambah beta. Baik, kita misalkan ini adalah delta. Kemudian titik C ini adalah ada di bawah sumbu X. OC membentuk sudut minus beta dengan sumbu X. Jadi ini tentu adalah dari sumbu X ke garis OC ya. Ini membentuk sudut negatif karena berlawanan arah dengan searah dengan putar jarum jam. Arahnya ya negatif beta. Dan garis OA dengan garis OC ini membentuk sudut tentu adalah alfa ditambah negatif beta ya. Ini kita misalkan sudut itu adalah sudut gamma ini ya. Oke. Nah, sekarang OB, OA dan OC itu adalah sama, panjangnya sama dengan apa R ya. Oke. Baik, nah sekarang kita akan mencari koordinat titik apa? Masih ingat bahwa absis itu adalah sama dengan apa? R kali cos theta.
dan ordinat adalah R sin theta. Jadi tergantung dari sudutnya tentunya ya. Kalau di sini alfa ya tentu adalah cos alfa, Y sama dengan R sin alfa ya kan. Atau X sama dengan R cos delta atau Y sama dengan R cos gamma ya tergantung sudut yang dibentuk dengan sumbu X ya. Baik, kita lanjut. Maka dengan memperhatikan ini, maka titik A dengan koordinat XA, YA itu dapat dinyatakan dengan apa? R cos alfa dan R sin alfa. Oke. Ini di sini titik A-nya. Ini memiliki koordinat XA, YA. Kalau kita nyatakan dengan apa? Kalau diketahui R-nya dan ketahui sudut yang dibentuk OA dan OX, maka A dapat dinyatakan R cos alfa dan R sin alfa. Ini sebagai absis dan ordinatnya ya. Ini rumusnya ini. Perhatikan ini. Kita tinggal ganti aja sudutnya ya, oke. Sekarang titik B. Titik B XB, YB kalau dinyatakan dengan perkalian dari perbandingan trigonometrinya, sin cosnya adalah B sama dengan R cos apa? Cos delta dan R sin delta. Ya, ini absis R cos delta dan ordinatnya R sin delta. Kemudian titik C. Titik C dengan absis XC, YC dapat dinyatakan sebagai C R cos negatif beta, R sin negatif beta. Ya, oke. Itu titik C. Nah, atau ditulis karena sin negatif beta itu sama dengan negatif sin, maka ditulis apa di sini jadi C ordinatnya R cos negatif beta, ordinatnya adalah menjadi negatif R sin beta. Ya, oke. Nah, titik Q itu ada di pada sumbu koordinat X ini ya, di sini. Ya. Maka koordinat dari Q adalah dapat dinyatakan XI, YQ. Nah, kalau dinyatakan dengan bentuk perkalian sin cos, maka menjadi apa? Q sama dengan R, 0. Ya, oke. Perhatikan titik Q ini apa? Absisnya panjangnya dari O sampai Q ya, karena ini nempel pada sumbu X ya, maka dia absisnya adalah sama dengan R. Oke, karena pada lingkaran dengan jari-jari R ya. Nah, kemudian ordinatnya adalah apa? Di sini pas panjang sumbu X ini ordinatnya adalah 0. Jadi titik Q X, YQ dapat dinyatakan sebagai Q R, 0 ya, ordinatnya ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapat menyatakan koordinat dalam bentuk apa? Perkalian R dengan sin atau cosnya. Nah, itu bukan perkalian dari R dan cos, Pak. Ya, coba perhatikan. Ya, ini dapat kita nyatakan dari perkalian sin dan cos dan sin juga. Ya, karena di sini sudut yang dibentuk OQ dengan sumbu X adalah 0. Ya kan gitu. Sehingga kalau kita substitusikan, mestinya adalah X itu adalah R cos 0, ya kan? R cos 0 adalah sama cos 0-nya adalah 1, maka di sini apa? Absisnya sama dengan R. Nah, kemudian ordinatnya adalah R sin 0 derajat. Nah, sin 0 derajat 0. Jadi maka di sini ordinatnya adalah 0. Ya, baik. Sekarang kita akan mencari jarak titik.
BQ, BQ dan AC. BQ dan AC. Ini BQ dan AC. Oke. Baik, kita perhatikan. Kita tentu menggunakan apa? Rumus jarak. Rumus jarak, ya. Nah, sudut yang dibentuk, perhatikan sudut yang dibentuk antara garis BQ, ya, OB dan sumbu X adalah apa? Delta, ya. Itu terdiri dari beta tambah alfa. Oke. Jadi sudut pusatnya sama, ya, antara BQ dengan AC, ya. AC itu terdiri alfa dan min beta. Kalau diukur min beta ini kan menentukan arah, ya, min itu, ya. Tetapi besar sudutnya nilai mutlaknya adalah sama, ya. Jadi sama-sama memiliki sudut pusat berapa alfa tambah beta. Nah, sekarang AC, ya, karena memiliki sudut pusat sama maka BQ sama dengan AC, ya. Oke. Baik, kita gunakan rumus apa untuk menentukan jarak BQ dan AC adalah kita gunakan jarak dua titik. Oke, misalnya titik, ini ada dua titik, P, kemudian ada titik Q, ya. Nah, ini koordinatnya P adalah P, YP, titik Q adalah koordinatnya apa? XY, YQ. Nah, ini adalah yang akan kita cari, PQ. Menurut rumus jarak, bagaimana? Ya kan? Nah, kita tarik garis sejajar sumbu Y dan garis sejajar sumbu X, maka terbentuk segitiga siku-siku, ya. Nah, panjang ini garis mendatar ini adalah sama dengan apa? Selisih dari XQ dengan XP. Sedangkan yang ini vertikal ini, sisi ini adalah selisih dari YQ dengan YP. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Nah, ya, oke. Nah, sisi-sisinya ketahuan. Yang mendatar ini sisinya adalah XQ, YP, XP, sedangkan yang vertikal adalah apa? YQ kurang YP. Nah, menurut dalil Pitagoras, jarak OP itu adalah akar pangkat 2 dari apa? Nih, sisi mendatar kuadrat, sisi vertikal kuadrat. Ya, oke, di akar pangkat 2. Oke, ini akan kita pakai untuk persamaan panjang BQ dan panjang AC. Nah, seperti apa? Berikut ini, perhatikan. Ya, kita gunakan rumus jarak panjang BQ sama dan panjang AC, ya. Oke, ini BQ-nya yaitulah XQ kurang XP kuadrat tambah YQ kurang YB pangkat 2. Sama dengan apa? XC kurangi XA pangkat 2 ditambah YC kurang YA pangkat 2. Oke, sementara itu kita punya rumus. Nah, coba perhatikan. Jadi kalau kita kuadratkan dua-duanya boleh, ya, boleh. Jadi hasilnya adalah ini. Kedua ruas kita kuadratkan atau kita pangkatkan 2. Dan kita punya rumus ini. Titik A, koordinatnya apa tadi? R cos alpha, R sin alpha. Titik B, koordinatnya atau Y-nya, XY-nya adalah R cos delta, R sin delta. Kemudian C, apa koordinatnya? R cos beta min R sin beta. Oke. Dan Q R, 0. Oke, kita substitusikan di persamaan ini. Jadi Q-nya kita ganti dengan R. Oke. Oke. XB-nya kita ganti dengan apa? Ini R cos delta, ya. Kemudian
YQ-nya kita ganti dengan apa? 0. YB-nya kita ganti dengan apa? R sin delta. Oke. Nah, itu. Oh ya, para pengunjung yang budiman, mohon Pak Jana dibantu, disupport, mohon subscribe, like, dan share. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kerelaan dari Anda semua, para pengunjung. Baik, kita lanjut. Ya, oke, sekarang yang XC. XC, XA. XC-nya kita ganti dengan apa? R cos beta, XA-nya kita ganti R cos alpha. Kemudian YC dan YA, YC-nya apa? YC-nya minus R sin beta, YA-nya adalah R sin alpha. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini. Nah, ini sekarang kita kuadratkan, kita gunakan apa? Nih, kita ada alat untuk mengkuadratkan. Ini alatnya. Bahwa X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Dan kalau apa? X kurang Y kuadrat adalah ini yang tulisan merah ya. X kurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat kurangi 2XY tambah Y kuadrat. Kalau yang tambah ini semuanya positif, kalau yang kurang suku tengahnya negatif ya. Kalau kita baca, kalau boleh kita baca, X tambah Y ini kuadrat, kita baca suku pertama tambah suku kedua kuadrat sama dengan suku pertama kuadrat ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua tambah suku kedua kuadrat. Kalau yang pengurangan, suku pertama kurangi suku kedua kuadrat, suku pertama kuadrat dikurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua kuadrat. Ya, oke. Baik. Kita lanjut. Ini hasil pengkuadratannya ya, ini tadi. Oke. Ini hasil pengkuadratannya. Setelah disubstitusikan tadi ini hasilnya ya kan. Oke, kemudian dikuadratkan. Oh ya, setelah ini kedua ruas kita bagi dulu. Kita bagi dengan berapa? R. Ini bagi R, 1, masing-masing apa namanya, semuanya dibagi R ya. Hasilnya ini 0 bagi R ya 0. Ini bagi R hasilnya minus sin kuadrat. Kemudian ini bagi R cos alpha, ini cos min cos, ini bagi R hasilnya apa? Cos beta, ini cos alpha. Kemudian ini sin min sin beta, sedangkan ini adalah sin alpha. Ya, ini kuadratnya masih, ini juga masih, ini masih, ini masih. Ya, oke. Sekarang kita kuadratkan ini. Masing-masing kita kuadratkan. Hasilnya tahu ya? Oke. Menggunakan apa? Yang kita gunakan ini. X min Y kuadrat ya. Suku pertama kurangi suku kedua kuadrat, suku pertama kuadrat kurangi 2 kali suku pertama, suku kedua tambah suku kedua kuadrat. Oke. Sekarang bertahap. 1 min cos delta kuadrat. Hasilnya apa? 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 kali cos delta ditambah cos delta kuadrat ya. Oke. Kemudian 0 min sin kuadrat, ya, hasilnya apa? Plus sin kuadrat ya. Oke. Cos alfa kurangi cos beta kurangi cos alfa kuadrat, cos beta kuadrat dikurangi 2 kali cos alfa cos beta ditambah cos alfa kuadrat. Ya, oke. Kemudian
Yang terakhir, sin kuadrat beta, ya ini dikuadratkan ya, sin kuadrat beta dikurangi, nah ini min sin 2 dikurangi apa? Sorry, sin kuadrat beta kemudian dikurangi dengan negatif sin beta, berarti ditambah ya, ditambah 2 sin beta kemudian ditambah sin kuadrat alfa ya. Oke. Ya, kenapa ini jadi plus? Karena di sini kalau negatif ini negatif ya, tapi ini cukup utamanya negatif, jadi hasilnya apa? 2 sin alfa sin beta ini positif ya. Oke. Sekarang coba kita identifikasi, ada yang bisa kita jadikan satu ya. Masih ingat ya rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1 ya, masih ingat ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi yang pertama. Nah, cos kuadrat delta tambah sin kuadrat delta ini 1. Oke. Ya, 1 ya. Kemudian yang sebelah kanan ada cos kuadrat beta. Ada sin kuadrat beta enggak? Nah, ini ada. Jadikan 1 nanti 1. Kemudian cos kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa itu 1. Oke. Baik. Nah, itu 1. Kemudian cos kuadrat beta dengan sin kuadrat beta itu 1. Cos kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa adalah 1. Jadi kalau kita kumpulkan ini jadi 2 kurang ya, 2 itu satunya dari sini dan ini min 2 cos delta sama dengan 2, ini tadi 2 cos kuadrat beta dengan sin kuadrat beta itu 1, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa 1 jadi 2, kemudian dikurangi 2 cos alfa 2 cos alfa cos beta ya, 2 cos alfa cos beta ini ya, dibalik aja nih cuma sama aja hasilnya, kemudian ditambah 2 sin beta sin alfa ya, itu sebelah kanan, sebelah kiri. Sekarang dua-duanya dibagi 2 semua ya, kedua ruas ini bagi 2 hasilnya 1 min cos delta, ini dibagi 2 hasilnya apa? 1 kurangi cos alfa cos beta kemudian ditambah sin alfa sin beta. Baik, oke, kita lanjutkan, kita tulis ya, disederhanakan ini dua-duanya dikurangi 2 sebelah kanan dan kiri persamaan ya. Habis itu maka hasilnya sebelah kiri min 2 cos delta, sebelah kanan apa hasilnya? Ya, min cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Kalau ditukar tempat jadi yang positif di depan ya. Oke, kita bagi setengah semua. Min negatif setengah. Bagi negatif setengah semua. Ya, untuk sederhananya seperti itu, bagi negatif semua sebelah kanan dan kiri, maka dihasilkan ini menjadi 1 cos delta sebelah kanan sama dengan apa? Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Oke, ya ini dibagi atau dikali negatif 1 ya. Jadi berapa? Cos delta ini dikali negatif setengah ya. Ini hasilnya, kali negatif setengah, ini hasilnya. Nah, sekarang delta itu apa? Sama dengan sudut apa tadi delta? Masih ingat? Ya, delta itu sama dengan alfa tambah beta. Maka cos alfa tambah beta sama dengan apa? Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Oke. Didapatkan sekarang rumusnya ya.
ini rumusnya. Diperoleh cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kurang cos beta, cos alfa cos beta kurangi sin alfa sin beta. Oke, paham ya? Nanti diurut sedikit-sedikit ya. Nah, selanjutnya ini sudah kita dapatkan tadi rumusnya. Sekarang kalau kita ganti untuk sudut negatif beta, jadi betanya kita ganti dengan negatif beta, hasilnya. Nah, cos alfa, betanya kita ganti negatif, jadi negatif beta sama dengan cos alfa cos negatif beta dikurangi sin alfa sin negatif beta. Nah, kita tahu apa bahwa sin negatif beta atau cos negatif beta sama dengan cos beta, sedangkan sin negatif beta sama dengan min sin beta. Ya, negatif sin beta. Sekarang kita substitusikan. Maka kita dapatkan bahwa ya para pengunjung yang budiman yang belum subscribe, like dan share, kami mohonkan sejenak untuk eksekusi. Iya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita substitusikan, kita dapatkan apa? Bahwa cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta, ya. Negatif cos beta ini kita ganti dengan cos beta karena sama nilainya. Kemudian kurangi sin alfa min sin beta, ya. Jadi sin min beta adalah sama dengan min sin beta. Oke, hasilnya adalah cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta. Ini negatif, dikalikan jadi positif, ya. Oke. Baik, jadi sekarang sudah kita dapatkan rumus selisih, rumus cos selisih dua sudut. Jadi cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta plus ditambah sin alfa sin beta. Baik, kita simpulkan ya dari gambar tadi, kita buat gambarnya lebih sederhanakan. Ini titik B misalnya, titik I, kemudian ada R, kemudian ada S. Ya, dari gambar ini dapat kita simpulkan kalau cos A sama dengan A-nya adalah alfa tambah beta, maka cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Dan kalau pengurangan sekarang, ya ini alfa kurang beta, ya ini gambarnya di situ, ya. Oke, lihat gambar. Oke, itu ya. Kalau yang tadi itu gambarnya ini alfa tambah beta itu ini sudutnya, sudut A, itu ya. Kemudian ini alfa kurang beta nih sudutnya ke searah putar jarum jam, didapatkan cos B sama dengan, di mana B-nya adalah alfa kurang beta, maka cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Jadi bedanya apa? Sama, ya, ini sama, ya kan? Ini negatif, negatif. Nah, apa yang beda? Nah, ini yang beda nih. Kalau yang plus alfa tambah beta, maka di sebelah kanannya apa? Cos alfa cos beta minus sin alfa sin beta, jadi minus. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah. Nah, ini yang atas ini adalah minus, yang bawah apa? Plus sin alfa sin beta. Oke. Baik, itu sudah kita dapatkan rumusnya. Ingat-ingat, ini nanti akan kita pakai untuk mendapatkan rumus selisih jumlah dan selisih dari sinus. Baik, sekarang
kita ambil contoh dulu. Gunakan rumus cos jumlah dan selisih dua sudut untuk menghitung nilai berikut ini. Nah, dengan ingat-ingat nih rumusnya ya. Baik. Nomor 1, cos 105 derajat. Nah, kita jawabnya nilainya sama dan berapa, kita gunakan sudut istimewa ini. Tapi di kasus lain bisa juga diketahui misalnya bukan sudut istimewa tapi diketahui nilainya. Katakan cos berapa, 40 ya kan, sama dengan sekian ya. Gitu. Oke, cos 105 kita nyatakan sebagai penjumlahan. 105 sebagai penjumlahan 45 tambah 60. Jadi hasilnya apa nih? Cos menurut rumus cos 45 kali cos 60 dikurangi cos sin 45 kali sin 60. Baik, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dikurangi sin 45 setengah akar 2, sin 60 berapa? Akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Sederhanakan, ini suku depannya dikalikan pembilang dan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya, oke. Oke ya. Akar 2 kali 1 akar 2, 2 kali 2, 4 ya penyebutnya. Akar 2 kali akar 3, akar 6, dibagi 2 kali 2, 4 ya. Nah ini hasil. Baik. Ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2, cos 15 derajat. Cos 15 derajat kita nyatakan sebagai cos 45 kurang 30 ya. 45 kurang 30, 15 ya. Nah sekarang ini sama dengan apa? Cos, kalau ini tadi kita gunakan rumus jumlah selisih ya, ini atas ini lihat, perhatikan, jadi ini sama dengan cos 45 kali cos 30 ditambah sin 45 kali sin 30. Cos 45 setengah akar 2, cos 30 adalah akar 3 per 2 ditambah sin 45 akar 2 per 2 kali sin 30 setengah. Oke, disederhanakan hasilnya berapa? Akar 2 kali akar 3 akar 6 per 2 kali 2, 4. Ditambah akar 2 kali 1 akar 2 dibagi 2 kali 2. Ya, dibagi 4. Jadi hasilnya adalah akar 6 ditambah akar 2 per 4. Baik. Selesai ya. Dipahami betul. Nanti bisa diputar-putar ulang. Kalau kurang jelas, sekarang ada soal latihan. Silahkan dicoba. Ya, silahkan dicoba. Mudah-mudahan cukup ya, yang diketahui cukup. Baik. Ada sudut 50 sama 30, 80 ya, oke. 50 kurangi 30 ada sudut 20. Ya, cukup ya. Cukup. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Pertemuan berikutnya akan bahas sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Anda pasti bisa. Ya oke, sampai jumpa.